resources and we need to increase the quality and the depth of the squad. Big transfer news from Arsenal in the last half an hour. They confirmed the signing of Gabriel Jesus from Manchester City. Let's see progression in the squad. Let's see progression individually. I think this project is going to go bang. Halo, jumpa kembali di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Bruno Leno, saya dibuang Arsenal gara-gara politik, bukan performa. Bruno Leno mengklaim dirinya tersisih dari skuad Arsenal gara-gara masalah politik, bukan performa selama berada di Emirates Stadium. Kiper internasional Jerman itu tidak lagi memiliki tempat di skuad The Gunners, terpaksa pergi ke tim sesama London, Fulham untuk musim 2022-2023 setelah posisi kiper utama direbut oleh Aaron Ramsdale. Selain itu, peluangnya untuk bisa bermain reguler semakin menipis setelah Arsenal juga mendatangkan kiper baru asal Amerika Serikat, Matt Turner, pada bursa transfer musim panas kemarin. Ketika saya menyadari bahwa ini bukan tentang masalah performa atau kualitas, saya tahu bahwa saya harus pergi, ungkap pemain berusia 30 tahun tersebut kepada Sport Bild. Selama persiapan, saya melihat bahwa ini bukan masalah performa, ini tentang politik. Jelas bagi saya harus pergi dari sini. Dalam sesi jumpa pers jelang FC Zurich versus Arsenal di ajang Liga Eropa, Arteta secara tegas membantah adanya unsur politik terkait pemilihan kiper nomor 1 The Gunners. Saya sangat terkejut, ucap Mikel Arteta seperti mengutip dari Football London. Saya tidak tahu kenapa dia tidak menyeret soal politik saat dia bermain di setiap laga. Saya benar-benar terkejut mendengarnya, tutup sang pelatih. Leno sekarang menjadi kiper nomor 1 di Fulham, tim yang baru promosi ke Liga Premier Inggris namun gagal mencatatkan clean sheet dalam 4 pertandingan musim ini. Namun, ia sukses mencatatkan 19 penyelamatan sejauh ini dengan membantu The Cottagers bertengger di posisi ke-10 klasemen awal kampanye. Penampilan terakhir Leno untuk Arsenal sebelum pindah adalah lawan Aston Villa musim lalu, pertandingan di mana ia mencatatkan satu-satunya clean sheet di Liga untuk musim 2021-2022. Update kondisi terbaru mengenai cedera Emil Smith Rowe. Emil Smith Rowe absen berlatih dengan Arsenal pada hari Rabu setelah dugaan cedera dalam pemanasan di Old Trafford dikonfirmasi oleh Mikel Arteta. Connor Home melaporkan bahwa Emil Smith Rowe melewatkan latihan bersama Arsenal pada Rabu pagi karena anggota skuad lainnya menjalani sesi persiapan untuk dimulainya babak penyisihan grup Liga Eropa pada Kamis. Berbicara kepada pers menjelang pertandingan Liga Eropa pertama Arsenal musim ini, Arteta mengonfirmasi bahwa ada masalah. Dia merasa tidak nyaman di area yang sekarang selama beberapa minggu, kata Arteta. Dia tidak nyaman setelah pertandingan dan dia tidak berlatih dalam beberapa hari terakhir, jadi dia keluar dari skuad. David Ornstein telah melaporkan pada hari Minggu bahwa Smith Rowe tampaknya berhenti karena cedera selama pemanasan pasca pertandingan Arsenal di Old Trafford. Gelandang itu dilaporkan tampak tertekan dan diantar kembali ke ruang ganti lebih awal oleh asisten pelatih Arsenal, Carlos Cuesta. Setelah absen pada hari pembukaan kampanye Liga Premier karena cedera, Smith Rowe telah berada di setiap skuad Arsenal sejak itu, tetapi dia hanya bermain 47 menit di sepak bola senior. Klub jelas mengaturnya dengan hati-hati pada comeback-nya, memainkannya tidak lebih dari 16 menit dalam setiap penampilan individu. Namun upaya itu tampaknya sia-sia. Jesus dan Odegaard masuk dalam nominasi Premier League Player of the Month bulan Agustus. Menyusul awal bagus Arsenal di musim ini dengan membuat 5 kemenangan di bulan pertama musim ini, duo Arsenal, Gabriel Jesus dan Martin Odegaard telah terpilih sebagai nominasi Player of the Month atas upaya mereka dalam membantu Arsenal mencapai awal terbaik sejak 2004-2005.
Jesus mulai beraksi setelah kedatangannya dari Manchester City, mencetak atau membantu 6 gol dalam 5 penampilan pertamanya di Premier League bagi kami untuk memecahkan rekor klub Mesut Ozil dengan total 5 gol dalam prosesnya. Itu termasuk 3 gol, termasuk 2 gol bagus melawan Leicester City. Juga dengan 3 gol atas namanya adalah Odegaard yang berperan penting dalam awal yang sukses tim. Dia mencetak sepasang gol selama bermain tandang ke Bournemouth dan menindaklanjutinya dengan gol melawan Fulham yang membantu memulai kemenangan comeback. Jesus dan Odegaard akan menghadapi Pascal Gross dari Brighton, pemain baru Manchester City Erling Haaland, striker Fulham Alexander Mitrovic, Nick Pope dari Newcastle United, Rodrigo dari Leeds United, dan penyerang Crystal Palace Wilfried Zaha. Striker muda pinjaman kembali ke London Colney setelah cedera. Mika Biereth cedera dan kembali ke Inggris untuk menjalani pemulihannya, menurut laporan dari Belanda. RKC News melaporkan bahwa Mika Biereth telah absen dari tim utama RKC Woolwich baru-baru ini karena cedera. Dia saat ini kembali ke Inggris untuk sementara kembali ke Arsenal, seperti yang biasa terjadi pada pemain pinjaman yang cedera. Biereth telah menjadi pemain cadangan untuk pertandingan pembukaan musim ini melawan FC Utrecht. Tapi, dia benar-benar absen dari squad matchday sejak saat itu. Striker Arsenal telah mencetak gol di pramusim dengan tim pinjamannya. Jadi, waktu masalah cederanya sangat disayangkan. Hal yang sama terjadi pada Nicolas Moller yang mengalami cedera saat mencetak gol pramusim kelimanya untuk klub pinjamannya dan baru kembali ke lapangan untuk tampil sebagai cameo selama 14 menit pada hari Jumat. Sayang sekali tidak satu pun dari pemain muda yang dipinjamkan ke penyerang tengah akan mendapatkan kesempatan untuk membawa performa pramusim mereka yang kuat ke dalam kampanye kompetitif. Tetapi kemunduran ini biasa terjadi pada pemain muda yang maju ke sepak bola senior. Tuntutan tambahan dari permainan tim utama sering menyebabkan cedera pada tahap awal pinjaman. Ini adalah kasus mengatasi itu dan berlari bersama saat Anda bugar lagi. Itulah tadi berita seputar Arsenal yang berhasil kami rangkum. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy the Gunners. Bye-bye. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.